pengertiannya. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait landasan dasar dari akuntansi syariah. Ini salah satu jurnal yang juga saya tulis yang sudah dipublikasikan, yang berjudul Accounting in Islamic Societies dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dan ayat 283. Ya, ini adalah dasar hukum dari sumber hukum dari Al-Quran, ya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282 dan ayat 283, di mana ayat 282 ini termasuk ayat terpanjang dalam Al-Quran, ya, menghabiskan satu lembar atau satu halaman tersendiri, ya. Dalam Al-Quran ini adalah ayat terpanjang, menjadi bagian yang sangat penting bagi kita, terutama kita yang berada di bidang akuntansi. Namun yang perlu kita pahami, ya, ketika kita membahas tentang ayat dalam Al-Quran, ya, kalau kita membahas ayat dalam Al-Quran, kita harus paham bahwa Al-Quran itu, ya, ketika kita membahas Al-Quran itu adalah kitab, ya, dia petunjuk sifatnya, bukan kitab ilmu, ya. Bukan kitab ilmu yang membahas ilmu secara khusus, tapi dia sifatnya huda, ya. Petunjuk di dalamnya, ada petunjuk termasuk dalam bidang keilmuan, ya, termasuk di dalamnya dalam bidang keilmuan. Termasuknya di dalamnya nanti ada akuntansi dan lain sebagainya. Jadi ketika kita membahas ayat dalam Al-Quran, itu yang namanya Al-Quran karena dia itu adalah sifatnya adalah petunjuk, ya, bisa jadi dalam satu ayat, ya, bisa jadi dalam satu ayat itu bisa memiliki petunjuk dalam berbagai bidang, ya, bukan hanya satu bidang saja, ya, bukan hanya satu bidangnya. Jadi satu ayat itu, oh ini ayat 282, ini ayat tentang akuntansi, tidak. Tapi di dalamnya ada petunjuk, ya kan, baik dalam itu akuntansi, ya kan, ataupun di situ juga diterangkan terkait dengan pencatatan yang kaitannya juga dengan notaris. Di situ juga dijelaskan saksi-saksi yang kaitannya juga dengan hukum, ilmu hukum dan lain sebagainya. Di situ ada, ya. Jadi satu ayat itu bisa digunakan untuk petunjuk dalam berbagai bidang keilmuan. Itulah kelebihan dari Al-Quran, ya, kelebihan dalam Al-Quran. Termasuk di dalamnya di situ menjelaskan tentang akuntansi dalam Islam, ya. Coba teman-teman bisa membuka, ya, silakan dibuka dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Coba di situ dibuka terlebih dahulu, ya. Al-Qurannya bisa lewat HP atau bisa lewat mushaf. Silahkan dibuka sambil kita perhatikan, sambil kita pelajari makna-makna yang terkandung di dalamnya. Jadi sebelum saya menjelaskan akuntansi syariah, kita menjelaskan akuntansi secara definisi. Waalaikumsalam, ya. Secara definisi ilmu modern, ya. Cara ilmu modern dalam literatur Kieso itu dijelaskan bahwa akuntansi itu adalah tiga proses, ya, tiga aktivitas. Ada tiga aktivitas dalam akuntansi. Yang pertama yaitu terkait dengan aktivitas mengidentifikasi, kemudian yang kedua aktivitas pencatatan, dan yang ketiga adalah aktivitas mengkomunikasikan. Ya, ada tiga aktivitas di situ dijelaskan dalam literatur modern, ya. Dalam buku Kieso itu dijelaskan tiga aktivitas itu: mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan. Itulah aktivitas akuntansi, ya, proses akuntansi. Di mana mengidentifikasi apakah sebuah kegiatan ekonomi itu bernilai ekonomi atau tidak, berdampak ekonomi atau tidak terhadap suatu entitas atau suatu perusahaan. Ini kan diidentifikasi. Apakah sebuah transaksi memiliki dampak ekonomi atau tidak, ya kan? Apakah sebuah peristiwa mengandung nilai ekonomi atau tidak, ya kan? Dalam suatu perusahaan.
Kalau dia bernilai ekonomi, maka proses selanjutnya kita harus mencatatnya, ya kan? Harus mencatatnya. Mencatat itu meliputi aktivitas mencatat itu sendiri, kemudian mengklasifikasikan, kemudian men-summarize, ya kan? Jadi aktivitas mencatat itu meliputi tadi, aktivitas mencatat itu sendiri mencatat transaksi yang tadi yang sudah teridentifikasi, oh ini kegiatannya atau peristiwanya bernilai ekonomi atau berdampak ekonomi bagi perusahaan, maka harus dicatat. Maka dicatat dalam jurnal. Ya kan? Setelah dicatat dalam jurnal, kemudian diklasifikasikan. Ya kan? Kita posting dalam buku besar. Ya, kita klasifikasikan, ini transaksi kas, ini transaksi piutang, ini transaksi persediaan. Ya kan? Ini transaksi terkait dengan rekening penjualan, ini transaksi terkait dengan dan seterusnya, ya. Diklasifikasikan berdasarkan rekeningnya masing-masing dalam buku besar. Kemudian kita setelah diklasifikasikan, ya kan, disummarize. Oh, jumlah kas sekian, saldo balance-nya, piutang saldo balance-nya sekian, persediaan saldo balance-nya sekian, disummarize. Ya kan? Kemudian dikumpulkan dalam sebuah laporan keuangan. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, ya kan, summarize. Itu aktivitas mencatat. Dan kemudian aktivitas yang ketiga adalah mengkomunikasikan, menyampaikan informasi keuangan, akuntansi kepada pengguna, ya kan, kepada pengguna akuntansi, kepada pengguna laporan keuangan. Ya kan, untuk apa? Untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Dianalisis bagaimana makna dari laporan keuangan tersebut, maknanya apa? Ya kan, kinerja perusahaannya bagaimana, ya kan? Profitabilitas, solvabilitas, rentabilitas dan lain sebagainya. Ya kan? Kemudian diinterpretasikan, itu maknanya apa? Ya kan? Maknanya kondisi perusahaan itu seperti apa? Perusahaan harus berbuat apa? Ya kan? Nah, itu untuk masing-masing investor, ya, untuk masing-masing pengguna. Ada investor, ada kreditor, ya kan? Ada juga supplier dan lain sebagainya, ya kan? Yang menggunakan laporan keuangan. Nah, pengguna laporan keuangan itu adalah orang yang berkepentingan, ya kan, terhadap laporan keuangan, yang membutuhkan. Yang ini semuanya harus di-cover, ya kan? Yang ini semuanya harus di-cover ke dalam kebutuhan. Yang kebutuhan laporan keuangan. Ya, kebutuhan laporan keuangan kita dalam hal ini investor dia butuh apa di laporan keuangan itu. Kemudian kreditor dia butuh apa, ya. Kemudian supplier dia butuh apa, serikat buruh dia butuh apa. Ya, ini kan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna ini kan yang harus kita penuhi dalam laporan keuangan, ya. Nah, ini sehingga di situ untuk menciptakan suatu laporan keuangan yang baik, untuk menghasilkan suatu informasi akuntansi yang baik adalah informasi akuntansi harus menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh para penggunanya. Ya, masing-masing pengguna butuhnya apa, itu harus ditampilkan dalam laporan keuangan. Nah, itu akuntansi, ya, dalam buku literatur modern saat ini. Ya, 3 aktivitas itu. Nah, kemudian kita coba lihat, ya, bagaimana kemudian akuntansi, ya, dalam Islam. Ya, apakah kemudian akuntansi dalam Islam ini sama dengan akuntansi yang dalam perspektif ilmu modern saat ini, ataukah berbeda? Ya, kalau dasarnya apa? Ya, dasarnya apa? Ya, kemudian apakah ada sejarahnya? Nah, kita juga harus mempelajari sampai ke sana, ya kan? Karena akuntansi itu kan kaitannya dengan aktivitas ekonomi, aktivitas sosial ekonomi masyarakat, ya kan? Terkait dengan kegiatan masyarakat dalam hal jual beli, ya kan? Ya,
Kita lihat. Jadi yang namanya akuntansi itu tidak bisa terlepas dari aktivitas sosial ekonomi masyarakatnya. Kehidupan budaya yang berkembang di masyarakatnya. Tidak bisa lepas dari itu. Ya kan? Karena dia itu termasuk juga di sana kaitannya adalah dengan aktivitas sosial ekonomi. Ya kan? Nah, sehingga tidak bisa lepas dari situ. Sehingga teori-teori akuntansi itu bisa tumbuh dari situ. Ya kan? Dari budaya masyarakat seperti apa, ya kan? Kemudian juga perkembangan budayanya, sejarah perkembangan budayanya seperti apa, pasti asalnya dari situ. Ya. Nah, akuntansi dalam Islam seperti yang saya katakan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 282, kita lihat di sini. Jadi Islam itu secara budaya ya, secara sosial budaya di sini dia memiliki hubungan yang erat, ya kan? Karena apa? Karena dalam Islam itu, ya kan, ada sekali kaitannya, ada beberapa aspek, ya kan, yang dia itu berkaitan erat dengan hal tersebut, dan secara sejarah pun ada sejarahnya, ya kan? Misalkan dalam hal zakat, ya, dalam hal zakat di situ ada kewajiban kita untuk menunaikan zakat. Di mana dalam zakat ini juga ada perhitungannya, ada metode perhitungannya, ada nisabnya, ada haulnya, ya kan? Ada prosentasenya, ya kan? Tentunya perhitungan-perhitungan tersebut tanpa adanya proses pencatatan, proses accounting, proses perhitungan dan pencatatan itu tidak mungkin bisa dilakukan. Nih kan, zakat itu. Maka kaitannya juga nanti akan erat sekali akuntansi dengan zakat. Ya, akuntansi Islam dengan zakat itu sangat erat sekali. Dan termasuk di dalamnya ada syarat haul, ya kan, syarat periodik dalam pembayaran zakat. Ya kan, ada nisabnya tentunya untuk kita mengetahui nisab harta kita sudah masuk nisab zakat atau tidak juga harus kita mencatat dan menghitung, ya kan? Mengetahui jumlah aset yang kita miliki, mana aset yang dikenai zakat, mana yang tidak dikenai zakat, ya kan? Itu harus kita klasifikasikan, ya kan? Ada proses pengklasifikasian dan lain sebagainya. Jadi memiliki hubungan yang erat. Kemudian secara sejarah, ya, sejarah Islam bahkan jauh sebelum Islam, ya kan? Itu kan orang Arab yang dulu sangat erat kaitannya dengan aktivitas perdagangan. Ya, aktivitas perdagangan. Nah, itu kan aktivitas perdagangan juga di situ tentunya selain orang pedagang itu ada kewajiban zakat, ya kan, mereka juga berkepentingan untuk mencatat dan menghitung terkait dengan aktivitas perdagangan mereka, ya kan? Jadi sangat erat sekali, ya kan? Itu secara itu ya. Kemudian secara dasar hukumnya, dasar dalilnya itu bisa kita lihat dalam kalau dalam Al-Qur'an ya dalam Al-Baqarah ayat 282. Di mana dalam surat Al-Baqarah ayat 282 di situ memang sangat dijelaskan ya. Mana ya? Nah, ini. Di situ dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, oh believer. Idza tadayantum, apabila whenever you contract a debit from one or another, ya kan, for a term. Ya kan? Jadi ketika kita melakukan suatu transaksi, ya kan, suatu kontrak, suatu transaksi dengan di situ menimbulkan dain, yaitu suatu kewajiban, ya, suatu transaksi yang menimbulkan suatu kewajiban
entah itu kewajiban kita untuk membayar sejumlah uang tertentu atau menjalankan suatu pelayanan tertentu. Ya. Di sini dikatakan kata ida, apabila seandainya, ya kan? Apabila seandainya, artinya apa? Di situ menunjukkan suatu aktivitas, ya kan, yang belum terjadi, tetapi, ya kan, sewaktu-waktu, ya kan, setiap manusia itu pasti akan melewati hal tersebut. Kita akan terlibat dalam suatu transaksi ini, ya kan, yang di situ menimbulkan kewajiban. Entah kewajiban kita untuk melayani sesuatu, ya kan, melakukan pelayanan sesuatu, ataupun kewajiban kita untuk membayar, ya kan? Nah, di situ. Berarti kata ida di sini itu kan kita harus melakukan proses identifikasi, ya kan? Dalam kehidupan kita yang kita jalani ini, ya kan? Terutama dalam aktivitas berbisnis, aktivitas berdagang, ya kan? Itu kita harus melakukan aktivitas identifikasi, ida. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu, ya kan, melakukan suatu transaksi yang menimbulkan suatu kewajiban terhadap dirimu, ya, dan juga terhadap orang lain, faktubuh, maka catatlah. Nah, ini yang pertama adalah aktivitas mengidentifikasi, ya kan, ida yang menunjukkan dengan kata ida, seandainya, ya kan, yang menunjukkan suatu peristiwa yang belum terjadi, tetapi nanti kita akan mengalaminya. Setiap manusia, baik yang beriman maupun tidak beriman, itu pasti akan mengalaminya. Kenapa di sini menggunakan kata believer, ya kan, menggunakan orang-orang yang beriman? Padahal ini berlaku untuk semua orang, ya kan? Ayat ini adalah ayat umum, ya, yang berlaku baik untuk orang Islam maupun bukan Islam. Ya. Tapi di sini menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, believer. Ya. Itu tandanya, ya, bahwa suatu aktivitas itu, ya kan, meskipun itu kaitannya bukan pada aktivitas ibadah, ya kan, yang akan menimbulkan suatu konsekuensi, ya, yang di situ wajib dilaksanakan, ya, meskipun ini aktivitas muamalah yang semua orang akan merasakannya, tapi di situ kalau misalkan kita abai, kita tidak melakukan identifikasi ini, ya kan, kita tidak melakukan identifikasi ini, artinya nanti akan ada suatu konsekuensi yang akan kita terima, baik itu di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Nah, itulah kenapa di sini menggunakannya ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa tidak ya ayyuhan nas? Ya, artinya aktivitas ini itu menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kita orang-orang yang beriman. Bagi orang yang tidak beriman saja ini penting, ya kan? Apalagi bagi orang yang beriman. Makanya di sini ditunjukkan dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kamu melakukan transaksi yang di situ menimbulkan kewajiban atas dirimu maupun atas orang lain, ya, maka kamu harus faktubuh, ya, commit it to writing, ya, maka catatlah, ya. Maka ini proses selanjutnya, ini proses identifikasinya, ya kan? Ya, yang ini proses identifikasinya, ya. Nah, ini sudah masuk ke dalam proses pencatatan, record. Proses mencatat. Ya. Sudah masuk ke dalam proses mencatat. Maka catatlah, ya. Maka ini masuk kedua, aktivitas kedua. Aktivitas mencatat. Let's write it down between you justly. Catatlah dengan adil. Wal yaktub bainakum bil adil. Ya, catatlah dengan cara yang adil.
Ya, adil di sini, ya kan, bisa dijelaskan netral, tidak memihak satu dengan yang lainnya, ya kan? Ini termasuk dalam karakteristik kualitatif. Ya, kalau kita membahas dalam akuntansi itu, ya ada karakteristik kualitatif. Di antara karakteristik kualitatifnya, suatu informasi akuntansi itu harus bersifat netral. Netral dalam hal ini juga bisa masuk ke dalam kategori adil. Ya, adil. Jadi kita harus bersifat netral, tidak menguntungkan pihak satu atau pihak dua atau pihak lainnya. Jadi semua kita sebagai pencatat, sebagai orang yang mencatat transaksi, itu harus sifatnya di tengah, harus bersifat adil, mencatat sesuatu sesuai dengan kenyataan. Makanya dan catatlah dengan wal yaktub bainakum bil adl. Habis itu apa? Di situ dibaca apa? Dan saksikanlah. Dan catatlah, ya kan? And scribe may not refuse to write down according to what Allah has taught him. Sebagaimana Allah mengajarkan kalian. Ya, catatlah sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kalian. Yang sesuai dengan ajaran Islam. Ya kan? Sesuai dengan muamalah Islam. Itu transaksi apa? Oh, itu transaksi murabahah. Bagaimana pencatatan transaksi murabahah? Oh, itu transaksi apa? Itu transaksi salam. Bagaimana pencatatan transaksi salam? Bagaimana pelaksanaan transaksi salam? Bagaimana pelaksanaan transaksi murabahah? Itu yang Allah ajarkan kepada kita. Bagaimana pencatatan proses pelaksanaan transaksi mudorobah. Kan Allah sudah mengajarkan itu kita secara tidak langsung melalui Al-Quran, ya kan? Melalui proses pembelajaran seperti ini. Itu secara tidak langsung Allah mengajarkan kepada kita. Ya? Oh, ini loh akad-akad dalam Islam ini. Cara pelaksanaannya harus seperti ini yang diperbolehkan. Kalau seperti ini tidak boleh. Nah, itu Allah mengajarkan kepada kita. Artinya apa? Klasifikasikan, mencatat, terus diklasifikasikan berdasarkan apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kita. Oh, ini murabahah. Ini istisna. Ini salam. Ini musyarakah. Ini ijarah. Ya? Nah, itu cara melaksanakannya seperti apa, proses pencatatannya seperti apa, ya kan? Itu dicatat, ya, dicatat, kemudian diklasifikasi, dicatat dengan adil, ya. Kita harus netral tadi, ya. Kemudian selain adil, apalagi adil itu bisa didefinisikan banyak sekali, gitu. Ya. Netral, adil itu bisa juga harus sesuai dengan standarnya, ya kan? Sesuai dengan standarnya, sesuai dengan kebutuhannya, ya kan? Beda antara kebutuhan investor, kebutuhan supplier, kebutuhan kreditor, dia membutuhkan informasi yang berbeda. Tetapi untuk sama-sama adil, kita harus memberikan masing-masing informasi yang mereka butuhkan. Itu adil. Makanya standar itu harus mencakup semua kebutuhan pihak-pihak penggunanya. Ya? Pihak-pihak penggunanya. Seperti itu. Dan banyak lagi yang kaitannya nanti. Ya? Nah, sesuai dengan standar. Ya. Kemudian, tadi ya, sesuai dengan apa yang telah Allah ajarkan. Kita diklasifikasikan tadi, ya kan? Oh, ini transaksi apa toh? Oh, ini transaksi murabahah. Ya udah diklasifikasikan ke pencatatan murabahah seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, ya kan?
Terus apa? Let him write and let the debitor dictate. Ya. Jangan kita bermalas-malasan atau ragu untuk melakukan penulisan, untuk menulis, ya, aktivitas bisnis kita. Terutama kalau di dalamnya di situ ada kewajiban yang harus ditunaikan, ada hak yang harus ditunaikan, maka kita tidak boleh ragu-ragu untuk mencatatnya. Ya, ayo catat, jangan ragu-ragu. Let write, ya, jangan ragu-ragu. Catat dengan adil. Ya, makanya karakteristik kualitatif selanjutnya adalah suatu informasi akuntansi tidak boleh menimbulkan keraguan. Ya. Jadi catatan akuntansi itu tidak boleh menimbulkan suatu keraguan. Itu harus bisa menjadi data atau informasi yang bermanfaat, ya kan? Yang akan menciptakan keadilan bagi semua pihak, ya kan? Bagi pihak penjual, bagi pihak pembeli, dan pihak-pihak lainnya yang terkait dalam transaksi tersebut. Kalau konteksnya adalah perusahaan, ya kan, perusahaan punya kewajiban membayar hutang karyawan, ya kan? Maka karyawan pun harus tahu kondisi keuangan perusahaan, bagaimana kinerja perusahaan, ya kan? Jadi semua transaksi yang terjadi dalam konteksnya perusahaan, ya kan? Karena dalam satu perusahaan itu di situ ada banyak individu, ya kan? Ya, ada banyak individu yang harus ditunaikan haknya, ya. Ketika kita mempekerjakan karyawan kan berarti kita ada kewajiban, ya kan? Di situ muncul debt, ya kan? Di situ muncul dain. Ya kan?